Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fastanibuhu la'alakum tuflihun. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, la yasrabanna unnasum min ummatil hamra wa yusammaunaha bihairismiha, yang artinya sesungguhnya orang-orang dari umatku akan minum minuman keras dan mereka akan memberi nama lain dari nama yang sebenarnya atau dari nama aslinya. Jadi pada hakikatnya adalah sama. Ini prediksi Rasulullah sekitar 15 abad yang lalu dan sekarang betul-betul telah terbukti. Kita tahu sekarang betapa banyak atau begitu maraknya minuman keras dan narkoba di lingkungan masyarakat kita. Ya, ada yang namanya ciu, ada miras oplosan, ada brandy, ada whisky, kemudian ada pula yang jenisnya sabu-sabu, pil koplo, ekstasi dan sebagainya. Pada hakikatnya mereka semua sama. Ya, itu semua adalah khamr dan memabukkan, dan itu jelas dilarang dalam Islam. Itu berbahaya sekali dan kita tahu bahwa menurut BNN, Badan Narkotika Nasional, tidak kurang dari 30-40 orang rata-rata setiap hari remaja anak muda kita meninggal gara-gara miras dan narkoba. Rata-rata semua anak-anak muda belasan atau di atas 20 tahun, 30 tahun yang merupakan generasi masa depan kita, tapi sudah meninggal gara-gara miras dan narkoba. Padahal kita tahu, ya, Nabi mengatakan mutminun khamrun imata laqiyala ka'ibidi wasan. Matinya seorang peminum khamr itu kedudukannya sama dengan matinya penyembah berhala. Naudzubillah min dzalik. Kita prihatin sekali betapa banyak generasi muda kita meninggal karena pengaruh miras dan narkoba. Maka kami mengingatkan, ya, jaga betul generasi kita dari pengaruh miras dan narkoba. Nabi mengatakan bahwa khamr dan sejenisnya itu adalah induk dari segala kejahatan. Al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu bapak moyangnya, induknya, sumbernya dari semua kejahatan. Banyak kejahatan bermula dari pengaruh miras dan narkoba. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam Islam sudah dijelaskan beberapa tahapan tentang pelarangan minuman keras atau khamr. Yang pertama, dalam surat An-Nisa ayat 43, Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau dekati sholat padahal kamu dalam keadaan mabuk, sehingga atau sampai kamu bisa memahami, bisa mengerti apa yang kamu baca. Tahap pertama ini belum ada larangan keras. Yang dilarang hanya bagi orang yang hendak mengerjakan sholat. Dilarang minum keras atau dilarang meminum minuman keras sehingga ia paham, ia tahu apa yang ia baca. Itu tahapan yang pertama, belum ada pelarangan dengan jelas. Yang kedua, agak meningkat sedikit. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Allah berfirman,
yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Yang artinya, jika kalian ditanya tentang khamr dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa besarnya itu dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Memang betul ada beberapa manfaat. Misalnya dunia kedokteran juga membutuhkan hal tersebut. Tapi Allah menekankan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu pun juga belum ada larangan dengan tegas. Allah hanya menunjukkan beberapa manfaat dan juga ada dosa besar, tapi sekali lagi dosa besar itu lebih dibandingkan daripada manfaatnya. Artinya kita diperintahkan untuk menghindari dosa yang lebih besar itu. Yang ketiga, itu lebih tegas lagi. Dalam surat Al-Maidah ayat 90, Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaiton fastanibuhu la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dalam khamr itu, kemudian juga dalam perjudian, itu dua hal yang sulit dipisahkan. Kemudian dalam hal berkorban untuk berhala. Kemudian yang keempat adalah mengundi nasib dengan anak panah. Itu semua adalah perbuatan keji dari amalan setan. Fatsanibu la'alakum tuflihun. Maka jauhilah semuanya agar hidup kalian menjadi berbahagia atau beruntung. Ini sudah jelas larangannya. 4 hal termasuk khamr dan judi. Kita diperintahkan untuk meninggalkannya agar hidup kita beruntung. Khusus dalam hal khamr dan judi, di ayat selanjutnya dalam surat Al-Maidah ayat 91, yang perlu kita camkan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Bahaya khamr dan judi bagi manusia apa? Sesungguhnya setan itu berusaha betul untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian dalam khamr dan judi, dan menghalangi manusia dari sholat atau dari zikir dan sholat, dari ingat kepada Allah dan dari menegakkan sholat. Jadi hablum minanas merusak hubungan antara manusia. Di antara manusia timbul permusuhan dan kebencian. Maka banyak peristiwa kejahatan, pembunuhan, pemerkosaan dilakukan oleh orang-orang yang terkena pengaruh minuman keras. Banyak terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh temannya sendiri karena pengaruh minuman keras. Dia hilang akalnya, hilang ingatannya. Bahkan temannya dibunuhnya. Itu hubungan antara manusia menjadi rusak. Yang juga lebih parah apa? Merusak hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah. Karena dalam khamr dan judi itu menghalangi manusia dari zikir kepada Allah dan dari menegakkan sholat. Ya. Banyak orang yang minum khamr dan judi kemudian ibadahnya menjadi terlantar. Maka Allah mengatakan, fatstanibu la'alakum tuflihun. Jauhilah perbuatan itu agar hidup kalian menjadi beruntung. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, hindari betul miras dan narkoba karena pengaruhnya sangat dahsyat. Dan insya Allah jika kita menjauhinya, hidup kita akan bahagia di dunia wal akhirah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.